Al-Hasan Al-Basri. Sekarang kita bersama dengan salah seorang yang mau mengamalkan ilmunya, Imam para tabi'in. Ucapannya seperti ucapan para nabi, mampu menjiwai ilmu dalam dirinya sehingga setiap kata yang diucapkannya adalah hikmah. Abu Nuaim berkata, di antara para tabi'in itu ada yang menjadikan takut dan rasa sedih sebagai teman, berkawan dengan kesusahan dan kehidupan yang keras, serta sedikit tidurnya. Dialah Abu Sa'id Al-Hasan bin Abil Hasan, seorang yang ahli fikih dan zuhud, tekun beribadah dan dermawan, sangat menjauhi gemerlapnya dunia dengan segala keindahannya, serta menjauhi syahwat dan menghalaunya jauh-jauh hingga tidak kembali. Az-Zahabi berkata, dia adalah seorang yang banyak kebaikannya dan baik seorang yang baik pula tabiatnya. Dia adalah pelopor di bidang hadis, balaghah, Al-Quran dan tafsirnya, serta cabang-cabang ilmu yang lain. Dia juga adalah imam bagi para mujtahid. Banyak membaca, pandai memberikan nasihat dan peringatan, mampu menahan amarah dan ahli ibadah, zuhud dan jujur, serta mempunyai sifat yang pemberani. Dia adalah seorang lelaki yang menyenangkan, berperawakan ideal, panjang umur, dan dia banyak menghabiskan hidupnya dalam pencarian ilmu dan mengamalkannya. Salah seorang putranya berkata, ayah berumur 88 tahun. Allah selalu menjaganya dari fitnah dan tidak takut dengan fitnah yang terjadi pada Ibnu Al-Ash'ats. Dia lebih senang menjalani kehidupan dengan kewaraannya, melarang kaum muslimin untuk bergabung dengan kelompok Ibnu Al-Ash'ats, begitu juga dengan pasukan Al-Hajjaz As-Saqafi, sehingga dia memerintahkan kepada semua kaum muslimin untuk menjauhi kedua kelompok tersebut. Inilah kewajiban seorang muslim dalam menghadapi fitnah. Dia melihat bahwa apa yang dilakukan Al-Hajjaz As-Saqafi merupakan hukuman dari Allah. Walaupun begitu, dia melarang kaum muslimin untuk melakukan tindakan anarkis, memeranginya dengan mengangkat senjata. Karena jika mereka mengembalikan semua fitnah yang terjadi itu kepada Allah, maka Allah akan berkenan menghapuskan kezaliman orang-orang zalim itu dan memberikan solusi yang terbaik. Jika mereka melakukan tindakan anarkis yang menyulut peperangan, maka usaha mereka itu tidak akan menghasilkan apa-apa kecuali ribuan nyawa yang berguguran. Kaum muslimin pastinya memerlukan banyak bacaan tentang kehidupan dan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan Imam Al-Hasan Al-Basri dan mengambil manfaat serta pelajaran yang dapat diperoleh. Semoga salawat dan salam selalu tercurah kepada baginda Rasulullah SAW sebagai nabi yang diutus sebagai rahmat bagi semesta alam. Nama, kelahiran, dan sifat-sifatnya. Namanya adalah Al-Hasan bin Abi Al-Hasan, bernama Yasar Al-Basri, Abu Sa'id, budak Zaid bin Sabit. Ada yang menyebutkan budak Jabir bin Abdullah. Yang lain ada yang mengatakan budak Jumail bin Qutbah bin Amir bin Hudaidah. Selain itu ada yang mengatakan juga ia adalah budak Abu Al-Yasar, sedangkan ibunya adalah budak Ummu Salamah, istri Rasulullah SAW. Dan ada yang mengatakan bahwa Yasar adalah ayah Al-Hasan dan Yasar adalah seorang tawanan dari Misan. Al-Hasan dilahirkan 2 tahun sebelum kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang meninggalkan jabatannya sebagai syahid karena pembunuhan. Kemudian sifat-sifatnya. Muhammad bin Sa'ad berkata, Al-Hasan adalah orang yang suka melakukan sholat berjamaah, banyak ilmu pengetahuan, terhormat ahli fikih, dapat dipercaya, pandai berdebat, ahli ibadah, berperawakan sempurna, fasih berbicara, dan tampan mempesona. Az-Zahabi berkata, dia adalah seorang lelaki yang berperawakan sempurna, indah penampilannya, dan termasuk dari golongan orang-orang yang pemberani. Dari Al-Awwam bin Haushab dia berkata, aku tidak bisa menyamakan Al-Hasan kecuali dengan seorang nabi. Dari Syu'bah dia berkata,
Aku pernah melihat Al-Hasan sedang memakai surban hitam. Dari Asim bin Sayyar Ar-Ruqashi, dia berkata, budak perempuan Al-Hakam telah memberitahukan kepadaku. Dia berkata, Al-Hasan sering datang menemui Hattan bin Abdullah Ar-Ruqashi. Aku belum pernah melihat pemuda yang lebih tampan wajahnya dari Al-Hasan. Sanjungan para ulama terhadapnya. Sanjungan para ulama terhadapnya. Dari Abu Burdah, dia berkata, aku belum pernah melihat seorang pun yang menyerupai para sahabat Rasulullah SAW kecuali dia. Dari Humaid bin Hilal, dia berkata, Abu Qatadah telah berkata kepada kami, patuhilah, bergurulah dengan orang tua ini, karena aku belum pernah melihat seorang pun yang menyerupai pendapat Umar bin Khattab kecuali dia. Dari Anas bin Malik, dia berkata, bertanyalah kepada Al-Hasan, karena dia orang yang kuat hafalannya, sedang kami terkadang lupa. Dari Ayub, dia berkata, jika Al-Hasan telah mengucapkan suatu perkataan, sepertinya mutiaralah yang terucap. Akan tetapi, perkataan yang keluar dari kaum sesudahnya bagaikan muntahan orang sakit. Ibnu Sa'ad berkata, dia baru datang dari Mekah. Orang-orang pun menyambutnya dan mempersilakannya duduk di atas ranjang. Ketika mereka telah berkumpul mengelilinginya, dia kemudian memberikan ceramah kepada mereka. Di antara orang yang hadir dalam majelisnya tersebut adalah Mujahid, Atta, Tawus, dan Amir bin Shu'aib. Mereka atau sebagian mereka berkata, aku sama sekali belum pernah melihat orang seperti dia. Dari Qatadah, dia berkata, jika ilmu Al-Hasan dikumpulkan dan dibandingkan dengan ilmu siapapun, pasti ilmu Al-Hasan lebih utama. Hanya saja jika dia menemui kesulitan, dia menulisnya dan menanyakannya kepada Sa'id bin Musayyib. Al-Ayyub As-Sakhtiyani berkata, ada seorang yang duduk bersama dengan Al-Hasan dan menanyakan 3 perkara kepadanya. Semua perkara yang ditanyakan merupakan wibawa bagi Al-Hasan karena bisa menjawab dan memuaskan sang penanya. Mu'az bin Mu'az berkata, aku berkata kepada Al-Ash'ath, Anda telah bertemu dengan Atta dan Anda sedang mempunyai persoalan. Tidakkah Anda menanyakan masalah tersebut kepadanya? Dia berkata, aku belum pernah bertemu dengan seseorang setelah Al-Hasan, kecuali kecil dalam pandanganku. Maksudnya, kecil dari segi ilmu pengetahuannya. Qatadah berkata, aku belum pernah belajar dengan seseorang yang ahli fikih, kecuali aku melihat kelebihan Al-Hasan atas yang lain. Dari Al-Ash'ath bin Sawar, dia berkata, aku ingin pergi ke Basrah menemui Al-Hasan, lalu aku menanyakan tentang Al-Hasan terlebih dahulu kepada Asy-Sya'bi. Aku bertanya, wahai Abu Ammar, sesungguhnya aku sedang berkeinginan pergi ke Basrah. Dia bertanya, apa yang ingin kamu lakukan di Basrah? Aku berkata, aku ingin bertemu dengan Al-Hasan. Beritahukanlah kepadaku ciri-cirinya. Dia berkata, ya, baiklah, aku akan menyebutkan ciri-cirinya. Jika kamu sudah berada di Basrah, masuklah ke Masjid Basrah. Lalu pandangilah lingkungan di sekitarmu dalam masjid. Jika kamu menemukan seorang lelaki yang berada di masjid dan tidak ada orang lain sepertinya, atau kamu tidak melihat yang menyerupainya, maka pastikan bahwa itulah Al-Hasan. Al-Ash'ath berkata, kemudian aku masuk masjid di Basrah. Aku tidak menanyakan kepada seorang pun tentang Al-Hasan, hingga akhirnya aku langsung duduk menemuinya seperti yang disebutkan Asy-Sya'bi. Dari Khalid bin Sofwan, dia berkata, aku bertemu dengan Maslamah bin Abdul Malik. Dia berkata, beritahukanlah kepadaku tentang Al-Hasan, salah seorang warga Basrah. Aku berkata, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebaikan kepada Amirul Mukminin. Selanjutnya aku berkata, aku beritahukan kepada Anda bahwa aku adalah tetangganya yang dekat.
Orang-orang yang menghadiri pengajiannya sangat ramai. Antara perkataan dan perbuatannya tidak ada bedanya, dan dia selalu mengamalkan apa yang dinasehatkannya. Jika dia memerintahkan kepada warga untuk melakukan kegiatan amal, maka dia adalah orang pertama yang melakukannya. Jika dia melarang tentang sesuatu, pasti dia adalah orang pertama yang meninggalkannya. Aku melihat dia orang yang tidak banyak bergantung kepada orang lain, walaupun banyak orang yang membutuhkan darinya. Mas Lama berkata, "Wahai Khalid, cukuplah. Bagaimana mungkin suatu kaum tersesat sedang ada orang seperti dia berada di antara mereka?" Dari Al-A'mash dia berkata, Al-Hasan Al-Basri adalah seorang yang ahli dalam ilmu hikmah, hingga dia sangat piawai mengucapkannya. Jika perkataannya itu disebutkan kepada Abu Ja'far Muhammad bin Ali bin Al-Husain, maka Abu Ja'far berkata, itu adalah perkataan yang hampir mirip dengan ucapan para nabi. Ibadah, rasa takutnya kepada Allah, dan kesedihan yang menimpanya. Ibrahim bin Isa al-Yashkari berkata, aku belum pernah melihat seorang pun yang lebih lama, maksudnya bisa merasakan sedih, daripada Al-Hasan. Aku melihatnya sebagai orang yang menjadi pembicaraan umum karena musibah yang menimpanya. As-Sari bin Yahya berkata, Al-Hasan sering melakukan puasa al-Bid pada tanggal 13, 14, dan 15 di setiap bulan Qamariyah. Pada Ashhur al-Hurum, bulan-bulan yang dihormati, yaitu 4 bulan, dan di setiap hari Senin dan Kamis. Dari Syu'aib, salah seorang teman At-Toyalisi, dia berkata, aku melihat Al-Hasan adalah seorang yang sering membaca Al-Quran dengan meneteskan air mata hingga membasahi jenggotnya. Dari Yunus dia berkata, Al-Hasan adalah orang yang selalu bersedih, lain halnya dengan Ibnu Sirin yang selalu penuh canda dan tawa. Dari Mangtar Al-Warraq dia berkata, Jabir bin Zaid adalah seorang lelaki warga Basrah. Ketika Al-Hasan muncul, lalu seseorang datang kepadanya, maka sepertinya dia berada di akhirat. Karena Al-Hasan memberitahukan apa yang dapat dilihat dan benar-benar nyata. Dari Hisham bin Al-Hasan dia berkata, sesungguhnya dia adalah seorang mukmin yang selalu sedih pada waktu pagi dan sore hari. Dia mudah merasakan sedih karena Allah. Dari Muhammad bin Jahadah dari Al-Hasan dia berkata, jika ilmu pengetahuan telah sirna, maka yang tersisa adalah berbagai macam kemungkaran. Apabila ada seorang mukmin yang tersisa, maka dia akan bersedih. Ilmu pengetahuannya. Qatadah berkata, Al-Hasan termasuk orang yang paling tahu tentang halal dan haram. Dari Bakar bin Abdullah Al-Muzani dia berkata, barang siapa yang senang dan ingin melihat orang yang paling tahu di antara kami, maka lihatlah kepada Al-Hasan. Dari Abu Hilal dia berkata, aku saat itu sedang berada di kediaman Qatadah. Kemudian berhembus berita meninggalnya Al-Hasan. Lalu aku berkata, dia telah menyelami dan mendalami ilmu pengetahuan. Qatadah berkata, bahkan pengetahuan itu tumbuh darinya, menjiwainya, dan selalu menyertainya. Demi Allah, tidak akan ada yang memusuhinya kecuali pendengki. Dari Hajjaj bin Artah dia berkata, aku pernah bertanya kepada Atta tentang membacakan ayat-ayat Al-Quran untuk jenazah. Dia berkata, aku belum pernah diajari dan belum pernah mendengar bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membacakan Al-Quran kepada jenazah. Aku berkata, sesungguhnya Al-Hasan pernah berkata, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam membacakannya. Lalu Atta berkata, Anda harus mengambil pendapat itu, karena dialah imam yang besar dan berhak untuk diikuti. Dari Abu Sa'id bin Al-Arabi dia berkata, biasanya kebanyakan kaum lelaki yang senang beribadah di antara kami selalu mendatangi Al-Hasan dan mendengarkan ceramahnya. Mereka begitu intens mengikuti petuah-petuahnya.
Amr bin Ubaid dan Abdul Wahid bin Zaid termasuk di antara mereka yang selalu hadir. Al-Hasan mempunyai majelis pengajian yang khusus di rumahnya. Dalam pengajian ini, dia lebih banyak membahas tema-tema kezuhudan dan ibadah, serta tentang ilmu-ilmu kebatinan sufi. Jika ada di antara para jamaah yang hadir menanyakan kepadanya tentang selain tema di atas, misalnya tentang politik, maka dia akan menutupnya dengan berkata, "Kita bersama-sama membuat kelompok ini dengan saudara-saudara kita di sini hanya untuk saling mengingatkan." Adapun pengajiannya di masjid, banyak membicarakannya tentang hadis, fikih, ilmu-ilmu Al-Quran, bahasa, dan beberapa cabang ilmu lainnya. Dalam pengajian ini, mungkin saja seorang jamaah menanyakan tentang sufi dan yang lain, dan pasti dia mau menjawabnya. Mereka yang hadir terbagi dalam beberapa kelompok. Ada yang senang hadis, Al-Quran, dan ilmu balaghah. Al-Badi dan Al-Bayan. Ada yang senang dengan masalah keikhlasan dan ilmu-ilmu yang sifatnya khusus. Seperti Amr bin Ubaid, Abu Juhaim, Abdul Wahid bin Zaid, Saleh Al-Mari, Shumaid, dan Abu Ubaidah An-Naji, mereka ini terkenal sebagai orang yang senang dengan ilmu tentang ibadah. Dari Khalid bin Rabah dia berkata, "Sesungguhnya Anas bin Malik pernah ditanya tentang suatu permasalahan. Dia berkata, 'Kalian sebaiknya bertanya kepada Tuan Al-Hasan.' Dia melanjutkan perkataannya, 'Sesungguhnya kami telah mendengar dan dia juga mendengarnya bersama kami. Akan tetapi dia masih tetap hafal sedangkan kami sudah lupa.' Dari Qatadah dia berkata, 'Kami mendatangi Al-Hasan yang ternyata dia sedang tidur. Di atas kepalanya terdapat bungkusan kain. Lalu kami menariknya. Ternyata isinya roti dan buah-buahan. Kemudian kami memakannya bersama-sama. Saat itu pula dia terjaga dan melihat kami makan. Tetapi dia malah senang dan tersenyum. Dia lalu membaca sebuah ayat, atau di rumah kawan-kawanmu dalam An-Nur ayat 61. Maka tidak ada dosa bagi kalian.'" Al-Hasan Al-Basri dan sikapnya terhadap fitnah Ibnu Al-Ash'ath. Dalam peristiwa tragis itu, terlihat jelas bahwa Al-Hasan Al-Basri menentang penyerbuan para Qurra bersama Ibnu Al-Ash'ath terhadap Al-Hajjaj As-Saqafi. Akan tetapi, mereka bersikeras melakukannya, bahkan mereka pun memaksanya untuk ikut berperang. Akan tetapi dengan rahmat dan kemuliaannya, Allah telah menyelamatkannya serta hampir saja dia terbunuh. Dan berikut ini sekilas kisah tragis tersebut. Dari Sulaiman bin Ali Ar-Rubai dia berkata, ketika fitnah itu terjadi, maksudnya adalah fitnah Ibnu Al-Ash'ath, yaitu ketika mereka memerangi Al-Hajjaj bin Yusuf. Ketika fitnah itu terjadi, Uqbah bin Abdul Al-Ghafir, Abu Al-Jauza, dan Abdullah bin Ghalib berangkat menemui Al-Hasan. Mereka berkata, "Wahai Abu Sa'id, apa pendapat Anda jika kita memerangi orang zalim ini, yang telah banyak mengalirkan darah dengan kebatilannya, mengambil harta dengan cara yang tidak sah, meninggalkan sholat, dan masih banyak lagi?" Perawi berkata, mereka mengingatkan kepadanya tentang kerusakan yang telah dilakukan Al-Hajjaj dengan bala tentaranya. Kemudian Al-Hasan berkata, "Aku berpendapat sebaiknya kalian tidak perlu memeranginya. Karena jika fitnah yang dilakukan Al-Hajjaj itu adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kalian pun tidak akan dapat menghalangi hukuman itu dengan pedang dan kekuatan kalian. Dan jika fitnah Al-Hajjaj itu merupakan bencana atau cobaan, maka bersabarlah hingga Allah berkenan memberikan keputusannya, karena dialah zat yang maha bijaksana." Perawi berkata, mereka lalu keluar dari hadapan Al-Hasan sambil berkata, "Kami mengikuti pendapat yang bisa menjadi obat." Perawi berkata, mereka adalah orang-orang Arab. Mereka pun lalu berperang bersama Al-Ash'ath, dan mereka semuanya akhirnya terbunuh. Dari Al-Hasan dia berkata,
Jika orang-orang telah mendapat cobaan dari penguasanya mau bersabar, jika orang-orang yang telah mendapatkan cobaan dari penguasanya mau bersabar, maka mereka akan bisa keluar dari cobaan itu. Akan tetapi, mereka lebih senang menyelesaikannya dengan pedang dan menggantungkan penyelesaian kepadanya. Maksudnya kepada pemerintah yang zalim. Demi Allah, mereka sama sekali tidak pernah lagi menikmati hari yang lebih baik. Ibnu Aun berkata, saat terjadi fitnah Al-Ash'ats melawan Al-Hajjaj, di saat orang-orang pengikut Al-Ash'ats mengalami kekalahan, tentara Al-Hajjaj berkata, seret keluar orang tua ini, maksudnya Al-Hasan. Ibnu Aun berkata, aku melihatnya berada di tepi sungai. Saat itu Al-Hasan memakai surban hitam. Ibnu Aun berkata, Al-Hajjaj terlupa dengan Al-Hasan, dan kesempatan ini dimanfaatkan Al-Hasan untuk melarikan diri dengan menceburkan dirinya ke sungai, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menyelamatkannya setelah hampir saja dia terbunuh. Dari Salam bin Abi Adzayal, dia berkata, ada seorang lelaki bertanya kepada Al-Hasan. Dia dan beberapa warga Syam mendengarkannya. Lelaki itu berkata, wahai Abu Sa'id, apa pendapat Anda tentang fitnah seperti yang terjadi pada Yazid bin Al-Mahlab dan Ibnu Al-Ash'ats? Dia berkata, janganlah kalian mengikuti kelompok yang satu dan juga kelompok yang lain. Kemudian lelaki itu berkata, wahai Abu Sa'id, apakah juga kepada Amirul Mukminin? Dia berkata, ya, tidak juga kepada Amirul Mukminin. Dari Abu Aun dia berkata, Muslim bin Yasar adalah seorang yang lebih dimuliakan oleh penduduk Basrah dibandingkan Al-Hasan, hingga dia ikut bersama dengan Ibnu Al-Ash'ats. Muslim memang tetap yang paling dimuliakan hingga akhirnya jatuh. Guru dan murid-muridnya. Guru-gurunya, Al-Hafiz berkata, dia pernah melihat dan belajar dari Ali bin Abi Thalib, Talha, Sayyidah Aisyah, Al-Rabi bin Ziyad di Khurasan pada masa Umayyah, Ubay bin Ka'ab, Sa'ad bin Ubadah, Umar bin Al-Khattab, akan tetapi dia tidak bertemu dengan mereka. Sauban, Ammar bin Yasar, Abu Hurairah, Uthman bin Abi Al-As, Maqil bin Sanan, dan masih banyak lagi, meski dia tidak mendengar dari mereka secara langsung. Az-Zahabi berkata, dia banyak meriwayatkan dari Imran bin Husain, Al-Mughirah bin Syu'bah, Abdurrahman bin Samurah, Abu Bakrah, An-Nu'man bin Bashir, Jundub bin Abdullah, Samurah bin Jundub, Ibnu Abbas, Ibnu Mar, Jamir, Amr bin Sa'lab, Abdullah bin Amr, Maqil bin Yasar, Abu Hurairah, Al-Aswad Surai, Anas bin Malik, dan beberapa sahabat dan tabi'in seperti Al-Ahnaf bin Qais dan Hattan Ar-Ruqashi. Murid-muridnya, Al-Hafiz berkata, di antara orang-orang yang meriwayatkan darinya antara lain Humaid At-Tawil, Yazid bin Abi Maryam, Ayyub, Watadah, Auf Al-A'rabi, Bakar bin Abdullah Al-Muzni, Jarir bin Hazim, Abu Al-Ash'ab, Ar-Rabi bin Subaih, Sa'id Al-Jariri, Sa'ad bin Ibrahim bin Auf, Sammak bin Harb, Syaiban An-Nahwi, Ibnu Aun, Khalid Al-Hazza, Atta bin As-Sa'ib, Uthman bin Al-Bati, Qurlah bin Khalid, Mubarak bin Fadalah, Ma'bad bin Hilal, dan yang lain. Dan yang paling akhir adalah Yazid bin Ibrahim At-Tustari, Muawiyah bin Abdul Karim As-Saqafi yang terkenal dengan sebutan Ad-Dha'al. Beberapa mutiara perkataannya. Dari Imran bin Khalid dia berkata, Al-Hasan berkata, sesungguhnya seorang mukmin akan bersedih pada waktu pagi dan sore hari, dan tidak ada yang lain selain itu, karena seorang mukmin itu berada di antara dua ketakutan atau kekhawatiran, antara dosa yang telah lalu. Dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Allah terhadap dosa-dosa itu,
dengan umur yang masih tersisa, dan dia juga tidak tahu apa yang menimpanya nanti. Dari Imran Al-Qasir dia berkata, "Aku pernah bertanya kepada Al-Hasan tentang sesuatu. Aku berkata, sesungguhnya para ahli fikih berkata, begini, begini." Dia berkata, "Apakah kamu memang benar-benar melihat seorang ahli fikih dengan kedua matamu?" Seseorang bisa disebut ahli fikih adalah dia yang zuhud di dunia, mempunyai pandangan luas dan mendalam dalam agamanya, menyelami permasalahan, dan selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan meningkatkan ibadah kepadanya. Dari Thalhah bin Subaih dari Al-Hasan dia berkata, seorang mukmin sejati adalah yang mengetahui apa yang difirmankan Allah dengan sebenar-benarnya, yang berusaha untuk melakukan perbuatan yang baik dan selalu takut kepadanya. Jika dia menyedekahkan hartanya walaupun seberat gunung, dia akan tetap merahasiakannya. Dia tidak bisa merasa sebagai orang yang baik dan saleh kecuali hanya akan menambah kejauhannya dengan Allah. Dan dia berkata, "Aku tidak mungkin selamat dari siksa Allah." Sedangkan orang yang munafik akan berkata, "Kelompok dan dosa manusia memang banyak dan pasti Tuhan akan mengampuniku. Tidak mengapa bagiku untuk tidak melakukan perbuatan baik dengan mengharap ampunannya." Dari Hisham bin Hisan, dia berkata, "Aku pernah mendengar Al-Hasan bersumpah atas nama Allah. Tidak ada seorang pun yang mengagungkan harta kecuali Allah akan memperhinakannya." Dari Hazm bin Abi Hazm, dia berkata, "Aku pernah mendengar Al-Hasan berkata, berhati-hatilah dari dua teman, dinar dan dirham. Kedua-duanya tidak akan memberikan manfaat apapun kepadamu hingga kamu meninggalkannya." Dari Abu Ubaidah An-Naji dari Al-Hasan dia berkata, "Wahai anak Adam, menjauhi kesalahan dan dosa itu lebih mudah bagi kalian daripada bertaubat. Karena tidak ada yang menjamin bahwa ketika kalian banyak berdosa, pintu taubat tidak akan ditutup. Maka kalian tidak sedang dalam uji coba laborat." Dari Zuraik bin Abi Zuraik dia berkata, "Aku pernah mendengar Al-Hasan berkata, sesungguhnya jika fitnah yang terjadi ini dihadapi, maka setiap orang yang berilmu pasti akan mengetahuinya. Dan jika fitnah itu ditinggalkan, maka setiap orang bodoh akan mengetahuinya." Dari Imarah dia berkata, "Aku sedang duduk bersama Al-Hasan. Kemudian Farqad datang menghampiri kami sambil memakan makanan yang bercampur seperti sandwich. Dia berkata, 'Kemarilah kita makan bersama.' Dan berkata, 'Aku khawatir jika tidak bisa mensyukurinya.' 'Kamu bisa berterima kasih kepada air yang dingin,' sahut Hasan." Meninggalnya. Dari Abdul Wahid bin Maimun, budak Urwah bin Zubair, dia berkata, ada seorang lelaki berkata kepada Ibnu Sirin, "Aku bermimpi melihat burung mencengkram Al-Hasan dan tongkatnya di masjid." Kemudian Ibnu Sirin berkata, "Jika mimpi yang kamu katakan itu benar, maka Al-Hasan akan meninggal dunia." Dia berkata, tidak berapa lama kemudian Al-Hasan meninggal dunia. Dari Yunus dia berkata, ketika kematian menjemput Al-Hasan, putranya berkata, "Wahai ayah, kami lihat Anda bersedih. Apakah Anda melihat sesuatu?" Dia berkata, "Itu adalah jiwa yang belum pernah mengalaminya. Maksudnya adalah kematian." Hisham berkata, "Kami sedang berada di rumah Muhammad pada sore hari Kamis. Kemudian setelah waktu asar, seorang lelaki datang. Dia berkata, Al-Hasan meninggal dunia." Lalu Muhammad mengucapkan belasungkawanya. Wajahnya berubah dan tidak mau berbicara sedikit pun. Dia tidak mau berbicara hingga terbit matahari esok hari, sehingga orang-orang yang melihatnya tertegun dan kagum kepadanya atas dukanya yang sangat mendalam. Az-Zahabi berkata, Muhammad bin Sirin hidup 100 hari setelah meninggalnya Al-Hasan. Abdullah bin Al-Hasan berkata, sesungguhnya ayahnya meninggal pada umur 88 tahun. Az-Zahabi berkata, dia meninggal dunia pada awal bulan Rajab, yaitu tahun 110 Hijriah. Jenazahnya banyak ditakziahi masyarakat yang mau menyaksikan dan memberi penghormatan terakhir kepadanya dengan melakukan sholat jenazah seusai sholat Jumat di Basrah.
Kemudian diusung banyak orang dan berdesak-desakan hingga waktu sholat asar pun tak bisa dilaksanakan di Masjid Jami karena banyaknya orang. Ada yang meriwayatkan bahwa Al-Hasan pingsan lalu sadar kembali dan berkata, "Kalian semua telah mengingatkanku tentang surga, pancaran air, dan tempat yang mulia." Semoga Allah memberikan rahmat-Nya yang luas kepadanya dan menyatukan kita dengannya di surga nanti. Amin, ya Allah ya Rabbal Alamin.